Hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih ingatkah di 3 bulan yang lalu saya pernah men-sharekan tentang anubias dan bolbitis yang memang tidak mempunyai akar ya. Nah, ini perkembangannya sekarang saya akan lanjut. Ternyata dulu saya men-sharekan anubias golden seperti ini. Dia tidak mempunyai akar, tapi saya mau budidaya. Waktu dulu tuh saya mau budidaya dan memperbanyak, ternyata hasilnya tidak bagus ya. Jadi dia tidak tumbuh tunas setelah saya potek-potek daunnya. Tetap dia melanjutkan daun yang biasa dari depan ya. Jadi dia tidak timbul di tunas-tunas yang seperti ini ya. Jadi perkembangan dalam 3 bulan itu sudah daunnya sudah lumayan banyak ya. Ini kisaran 10 sampai 11 daun ya dalam waktu 3 bulan. Itu normalnya kan anubias 10 hari 1 daun, itu normalnya. Jadi kalau kasusnya sudah seperti ini, itu teman-teman ini bisa dibuka ya. Jadi ini tidak masalah. Nah, rock wallnya bagaimana? Kalau rock wallnya ini dibiarkan aja ya. Jadi dia nanti akan tumbuh lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan kasusnya seperti ini teman-teman dibiarkan aja. Jadi kalau misalkan mau dipotong seperti ini, dipotong di sini itu bisa ya. Yang ini memang sudah tidak bermanfaat atau tidak bisa menumbuhkan tunas lagi ya. Jadi antisipasinya anubias, kalau teman-teman membeli anubias di seller-seller itu hati-hati, harus dengan akar. Biasanya yang dijual oleh seller-seller itu adalah potekan-potekan. Kadang ada yang berakar, ada yang tidak gitu ya. Jadi yang mintanya harus yang berakar. Boleh 2, 3 atau sampai 5 daun, tapi tetap dia harus mempunyai akar. Karena kenapa? Kalau tidak mempunyai akar itu sulit. Dia menumbuhkan tunas itu sulit, seperti ini kasusnya ya. Oke. Ini anubias golden dalam 3 bulan sudah menumbuhkan hampir 11 daun, 10 sampai 11 daun ya. Nah, ini bolbitis. Masih ingat ya teman-teman, waktu itu saya sisakan 1 daun, 1 tangkai. Nah, dalam 3 bulan itu sudah hampir 6 ya, ini ya, 6-7 tangkai ya. Sama ya. Dia pun juga kasusnya seperti itu. Dia tetap tumbuhnya akan ke depan gitu ya. Jadi lebih bagusan bolbitis daripada anubias ya. Kalau anubias dia tidak menumbuhkan, tapi kalau bolbitis dia tumbuh tunas-tunas baru di tangkainya. Gitu ya. Jadi ini boleh teman-teman dibuka ikatannya. Kalau misalkan rock wallnya tidak mesti dibuka, nanti dia dibiarkan aja ya. Nih. Jadi dia sudah natural menempel. Perkembangan seperti ini dibiarkan aja, dia akan lanjut ke depan dia ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi saran saya, ini perkembangan dalam 3 bulan, perkembangan seperti ini. Saran saya kalau misalkan teman-teman mau membeli anubias, hati-hati. Anubias harus dengan akarnya, dan bolbitis pun juga sama. Kalau misalkan mau membudidaya, dipotong sebelah, tidak usah pendek, dipotong antara 3-4 cm sampai 5 cm pun nggak masalah, dia akan tetap tumbuh ini hasilnya ya. Tapi kalau misalkan anubias, hati-hati ya. Jadi kalau misalkan mau memotong, dia harus ada akarnya. Karena kenapa? Tidak semua, kalau misalkan ada Anda membeli tapi tidak ada akarnya, pertumbuhannya tidak seperti ini hasilnya. Jadi dia tidak akan menumbuhkan tunas walaupun kita potek-potek ya. Jadi harus ada akarnya. Dulu kan saya men-sharekan ini kan tidak ada akarnya ya. Dan saya sisakan beberapa 1 sampai 2 daun kalau nggak salah ya. Tapi tetap ini pertumbuhannya bagus yang depan, tapi yang ini berarti tidak. Jadi saran saya kalau misalkan mau membeli anubias harus ada akarnya. Kalau misalkan untuk bolbitis tidak masalah ya. Oke, begitu teman-teman. Nanti kita akan sharekan lagi perkembangan anubias dan bolbitis untuk
beberapa bulan ke depan. Dan sini saya akan potekin lagi, tapi ini belum waktunya untuk dipotong ya. Ini perlu dengan 1-2 bulan lagi untuk saya potong, untuk saya budidaya lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.